Sama-sama doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita minta bimbingan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mulai ibadah. Tuhan yang berkati ibadah kami ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada ganteng-ganteng, cantik-cantik, terus pada pakai baju merah semua. Wah, kira-kira ada apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nih kakak kasih tahu ya, ibadah kali ini tuh sangat spesial, sangat berbeda karena kita sekaligus merayakan hari ulang tahun sekolah minggu. Yeay! Nah, puji nama Tuhan, sekolah minggu tuh sudah berumur yang ke-18 tahun adik-adik. Itu berarti penyertaan Tuhan dari tahun ke tahun selalu hadir untuk sekolah minggu. Nah, begitu juga untuk adik-adik semua. Walau di rumah saja, kita harus tetap semangat puji nama Tuhan. Jangan sampai kendor ibadahnya ya adik-adik. Oke? Nah, sekarang kakak Novi mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk, kita sama-sama puji nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik. Sama-sama nyanyi ya. Naik gerakannya ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Mana senyumnya? Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita apa? Besar, besar. Besar, besar. Yeay. Sekali lagi ya, adik-adik harus penuh semangat. Pakai gerakannya ya. Tuhan Allah di tengah kita apa? Besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka kita. Dia mengasihi, dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, sekali lagi besar. Evelyn, mana gerakannya? Ray, mana gerakannya, Ray? Sama-sama besar. Yeay. Puji nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, tadi kita sudah puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan bahwa kita yakin dan percaya kalau Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita. Oke? Nah, sekarang siapa yang udah gak sabar untuk dengar firman Tuhan? Ayo, kakak Novi juga gak sabar buat dengar firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau angkat satu lagu pujian. Firman Tuhan ku dengar ya. Adik-adik duduk yang manis, sikap yang baik.
kita mau buka hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng firman Tuhan ku dengar. Sama-sama kita katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Kami mau taruh firman Tuhan di hati kami. Taruh di hatiku. Kami ingin bertumbuh subur Tuhan, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang urapi kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Hai adik-adik. Hai adik-adik. Adik-adik, Kak Ji punya teman baru nih. Namanya, tunggu Kak. Kenapa? Aku mau kenalan sendiri. Boleh. Adik-adik penasaran gak sama teman Kak Jui? Kalau penasaran, teman Kak Jui mau kenalan dulu ya. Halo adik-adik. Tunggu. Kamu panggilnya jangan adik-adik, teman-teman aja, oke? Oke. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Jessica. Teman-teman, panggil aku Jejes. Oh, namanya Jejes. Adik-adik di rumah boleh lambaikan tangan bilang halo Jejes. Halo juga. Jejes, kamu tuh mau ngapain sih? Aku mau dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan? Iya. Wah, sama dong kayak adik-adik di rumah. Iya. Ya udah, kalau mau dengar firman Tuhan boleh banget. Kamu sama adik-adik di rumah. Karena tadi sudah berdoa, sekarang langsung aja yuk dengar cerita firman Tuhan. Let's go. Adik-adik, sekarang Kak Ji mau cerita nih tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita baca dulu ya judulnya. 1, 2, 3. Bertumbuh dalam Kristus. Nah, kali ini Kak Ji mau ceritain tentang seorang anak. Anak itu bernama Jojo. Itu tuh yang ada di tengah. Jojo mempunyai seorang mama dan juga papa. Tapi kok papanya nggak ada di situ? Iya, karena papanya sedang kerja di luar kota. Selain itu, Jojo juga punya seorang adik perempuan bernama Jenny. Adik-adik, Jojo ini suka banget deh isengin adiknya Jenny. Dia suka banget bikin Jenny nangis. Dia suka merebut mainannya Jenny. Dan ujung-ujungnya sering membuat mama pusing 7 keliling. Lalu di tengah kepusingan mama mikir, aduh, kok Jojo nakal banget ya. Malah aku belum beres-beres rumah, Jojo gangguin Jenny.
Tiba-tiba Mama punya ide. Mama memutuskan untuk membawa Jojo ke sekolah minggu. Supaya Jojo gak bikin pusing Mama di rumah. Biar Jojo keluar dulu untuk sebentar. Maka berangkatlah Mama dan Jojo pergi ke gereja. Inilah minggu pertama Jojo datang sekolah minggu. Di minggu pertama, Jojo sudah mendengar firman Tuhan. Tapi setelah itu, setelah mau dijemput Mama pulang, Jojo membuat sesuatu kekacauan. Lihat, Jojo merebut botol susu milik temannya. Gak cuman itu, susu di dalam botol itu pun akhirnya tumpah. Dan temannya Jojo nangis. Nangisnya gak cuman hi, gak gitu. Bener-bener nangis, jerit-jerit. Akhirnya, Mama Jojo menjemput Jojo dan mengetahui kalau perbuatan Jojo itu telah melukai hati temannya. Akhirnya, di minggu kedua, Mama malu mengantarkan Jojo ke sekolah minggu. Akhirnya Jojo gak pergi sekolah minggu deh. Lalu, perbuatan Jojo di rumah masih aja sama. Suka isengin adiknya, bikin nangis, dan juga bikin Mama pusing lagi. Akhirnya di minggu ketiga ini, Mama memutuskan untuk mengantar Jojo ke sekolah minggu lagi. Dengan tujuan yang sama, biar Jojo gak di rumah, gak isengin Jenny adiknya. Tapi, Mama berpesan agar Jojo harus baik-baik selama ibadah. Gak boleh gangguin temen. Akhirnya Jojo pun mengangguk dan mengiyakan permintaan Mama. Saat masuk kelas, Jojo mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Firman itu mengajarkan kalau kita sebagai anak Tuhan harus menghormati ayah dan ibu. Selain itu juga kita harus taat dan juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Ibadah pun selesai, Jojo pulang ke rumah sendirian. Saat sudah sampai ke rumah, Jojo terngiang-ngiang akan firman Tuhan tadi. Jojo mulai merenungkan apa yang sudah diajarkan oleh kakak sekolah minggu. Lalu sejak saat itu, Jojo bertekad untuk menjadi lebih baik dan tidak lagi isengin Jenny maupun buat mamanya pusing. Akhirnya tiba deh minggu keempat. Jojo kembali sekolah minggu diantar Mama. Di sekolah minggu kali ini Jojo diajarkan berdoa. Lalu Jojo pulang kembali ke rumah. Dan akhirnya Jojo memutuskan untuk mempraktekkan firman Tuhan yang Jojo sudah dengar selama ini. Saat sampai di rumah, Jojo bertekad mau mempraktekkan firman Tuhan yang sudah Jojo dengar selama ini. Jojo pun mulai dari mengajak Jenny bermain, tidak lagi mengisenginya, sekaligus membantu Mama menjaga Jenny. Tak lupa juga, Jojo mengajari Jenny untuk berdoa seperti yang sudah Jojo pelajari di sekolah minggu. Sang Mama pun kaget melihat perubahan yang terjadi pada diri Jojo. Di rumah, Jojo sudah tidak pernah lagi isengin adiknya. Jojo juga selalu nurutin apa yang Mama bilang. Bahkan Mama melihat sendiri saat Jojo mengajari Jenny berdoa. Mama sangat senang melihat perubahan Jojo. Mama tahu Jojo bisa berubah karena Jojo ikut ibadah sekolah minggu. Mama menyadari di sekolah minggu Jojo dikenalkan dengan seorang pribadi yaitu Tuhan Yesus. Dan semakin hari, Mama melihat Jojo bertumbuh imannya dalam Kristus. Semakin hari, Jojo semakin baik sama Mama, sama Jenny, dan juga semakin rajin berdoa. Akhirnya Mama pun mengajak Jojo ke sekolah minggu dan juga
tak lupa membawa Jenny. Mama percaya anak-anak sejak kecil harus sudah dikenalkan dengan Tuhan Yesus, agar sepanjang hidupnya nanti selalu bertumbuh ke arah yang baik dalam pengenalan akan Tuhan, Sang Juru Selamat. Nah adik-adik, ini adalah ayat firman Tuhan minggu ini. Baca bareng-bareng yuk. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita belajar firman ini bisa melihat dari cerita Jojo tadi, tentang Jojo yang bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh itu apa sih? Adik-adik pernah lihat bunga ini? Ini namanya bunga apa? Iya benar, bunga matahari. Adik-adik tahu nggak bagaimana bunga matahari ini bisa cantik dan indah seperti ini? Iya, karena bunga matahari ini memerlukan pertumbuhan. Bunga ini bertumbuh dari yang bukan apa-apa, tumbuh bisa secantik ini. Nih, kakak kasih lihat gambarnya. Yang pertama, ini cuma benih aja. Gak ada cantik-cantiknya kan? Lalu di step kedua, benih itu berakar. Di ketiga, akarnya makin banyak dan juga menumbuhkan daun-daun. Di keempat, daunnya sudah tumbuh banyak dan mulai ada tuh bunga-bunga matahari yang mau tumbuh. Dan di kelima, inilah saat bunga matahari mekar, menghasilkan bunga yang indah yang bisa kita nikmati keindahannya. Begitu juga dengan Jojo. Tiap minggu ke gereja, semakin hari Jojo semakin bertumbuh. Mamanya menyadari bahwa Jojo sudah dikenalkan dengan pribadi Tuhan di sekolah minggu. Sampai akhirnya di rumah pun Jojo boleh berubah dan semakin kenal sama Tuhan. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu bertumbuh. Kita harus kenal Tuhan kita lebih dalam lagi, seperti yang sudah dilakukan Jojo. Yuk, sekarang kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan bantu kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami siap jadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh semakin indah dan berkenan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Semoga semakin diberkati adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa bahwa kita semua harus terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, seperti pertama kali yang kakak bilang, kali ini tuh ibadahnya spesial banget. Karena kita akan masuk ke acara kenaikan kelas. Yeay! Nih, sekarang kakak akan memberitahu ke adik-adik nih, teman-teman adik-adik yang sudah naik kelas dari kelas Bethlehem ke kelas Nazaret, dari kelas Nazaret ke kelas Yerusalem, dan terakhir dari kelas Yerusalem ke pra-remaja. Sekedar informasi untuk papa dan mama,
Kenaikan kelas di sekolah minggu ini dilihat dari adik-adik yang sudah naik dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu akan masuk ke kelas Nazaret. Terus dari kelas 3 naik ke kelas 4 itu akan masuk ke kelas Yerusalem. Dan adik-adik yang berada di kelas 6 dan sudah lulus masuk ke kelas 1 SMP itu akan masuk ke pra-remaja. Nah, adik-adik dan papa mama semua sudah tidak sabar kan? Yuk kita lanjut. Yang pertama, di kelas Bethlehem yang sudah lulus dan akan naik ke kelas Nazaret, ada siapa ya? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yeay, ini dia. Ada Grace, Ray, Gaby Simbolon, dan juga Gloria. Selamat masuk ke kelas Nazaret adik-adik. Selanjutnya, siapa ya yang sudah lulus dari kelas Nazaret dan akan masuk ke kelas Yerusalem? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ini dia. Yang pertama ada David Marpaung, ada Gabriel, terus ada Ebenezer, ada Joel, dan terakhir ada Melanie. Selamat masuk di kelas Yerusalem adik-adik. Nah, yang terakhir nih adik-adik. Ini yang sudah lulus di kelas Yerusalem dan akan masuk ke pra-remaja. Siapa ya? 1, 2, 3. Yeay. Ada Aurel. Ada Erin. Ada Sinita Tampu Bolon, ada Sheila Marpaung, terus Jelita Panjaitan, ada Naomi, terus Yoel Sianipar, dan terakhir Andreas Hutasoit. Yeay! Selamat bergabung di pra-remaja adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kak Jui, Kak, acara selanjutnya apa sih, Kak? Sekarang kita mau nyanyi happy birthday, Kak. Sekalian tiup lilin bareng-bareng. Wah, asik tuh, Kak. Terus gimana Kak caranya? Caranya, adik-adik yang di rumah tinggal lihat ke layar HP atau TV-nya. Nah, di layar itu akan ada kue dan juga lilin yang menyala. Terus kita nyanyi bareng-bareng. Setelah itu tiup lilin deh. Oke, Kak. Yuk adik-adik semua, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi happy birthday yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena kami dapat melakukan ibadah syukur kami pada saat ini dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu terhadap kami semua, anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Protestan Jawa Barat. Terima kasih ya Tuhan juga karena
sekolah minggu di tempat ini dapat berulang tahun, sebagaimana Tuhan telah memelihara selama ini. Kami bersyukur karena ini boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu di dalam segala cita-cita mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka belajar firman Tuhan dan itu mereka dapat hidupi dalam kehidupan mereka. Berkatilah juga pendidikan mereka yang saat ini mereka harus belajar di rumah. Tolong ya Tuhan, agar sungguh-sungguh dapat mereka belajar dengan baik, walaupun belajar jarak jauh dengan guru-gurunya atau sekolah mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajar selama ini, memberikan pengajaran firman Tuhan. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami untuk mampu mengatasi virus Corona-19 ini, sehingga kami juga dapat beribadah bersama-sama, sekolah minggu maupun orang tua di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa agar kau tetap setia.